Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Zahra dengan NIM 2225240108 akan menjelaskan soal UTS analisis real. Untuk yang pertama, materi himpunan dan fungsi nomor 2. Soalnya, fungsi f dari A ke B dan fungsi ini bersifat injektif. Lalu ada himpunan E yang merupakan bagian dari A. Yang ingin kita buktikan adalah prabayangan dari bayangan E sama dengan E itu sendiri. Nah, selanjutnya ke pembuktian. Untuk membuktikan dua himpunan yang sama, kita harus membuktikan dua arah. Arah yang pertama, kita tunjukkan bahwa semua elemen dari prabayangan F dari E itu masuk ke E. Artinya, F dari X merupakan elemen dari F dari E. Karena F dari X ada di F dari E, maka pasti ada suatu elemen Y di E. Sehingga F dari X sama dengan F dari Y. Karena F adalah fungsi injektif, maka jika hasilnya sama, inputnya juga harus sama. Jadi X sama dengan Y. Karena Y ada di E, maka X juga ada di E. Jadi terbukti bahwa semua elemen prabayangan F dari E masuk ke E. Selanjutnya arah kedua. Sekarang kita tunjukkan bahwa semua elemen E masuk ke prabayangan F dari E. Ambil sembarangan elemen X di E. Maka F dari X pasti ada di F dari E. Artinya, X termasuk dalam prabayangan F dari E. Jadi, semua elemen E masuk ke prabayangan tersebut. Kesimpulannya, karena dua arah sudah terbukti, maka kedua himpunan tersebut sama. Jadi, prabayangan dari bayangan E adalah E itu sendiri. Secara sederhana, fungsi injektif itu tidak menyatukan dua elemen yang berbeda. Jadi, ketika kita ambil bayangan, lalu kita tarik kembali, hasilnya tetap persis himpunan awal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Selanjutnya materi metode dan teknik pembuktian. Nomor 5 soalnya, buktikan bahwa jika X adalah bilangan rasional tak nol dan Y adalah bilangan irasional, maka hasil kali X kali Y adalah bilangan irasional. Diketahui X adalah bilangan rasional dan tidak sama dengan 0, sedangkan Y adalah bilangan irasional. Yang ingin dibuktikan adalah bahwa hasil kali X dan Y merupakan bilangan irasional. Pembuktian ini akan menggunakan metode kontradiksi, yaitu kita menganggap kebalikannya terlebih dahulu. Misalkan hasil kali X dan Y adalah bilangan rasional. Karena X adalah bilangan rasional dan tidak 0, maka 1/X juga merupakan bilangan rasional. Kemudian kita bisa menuliskan Y sebagai X kali Y dibagi X. Karena X kali Y diasumsikan rasional dan X juga rasional serta tidak 0, maka hasil pembagi tersebut adalah bilangan rasional. Artinya Y menjadi bilangan rasional. Padahal di awal kita sudah mengetahui bahwa Y adalah bilangan irasional. Jadi terjadi pertentangan. Nah, karena asumsi kita salah, maka hasil kali X dan Y harus merupakan bilangan irasional. Intinya, bilangan rasional yang tidak 0 tidak bisa mengubah bilangan irasional menjadi rasional. Jadi hasil kalinya tetap irasional. Selanjutnya materi sistem bilangan real, sifat lapangan, urutan, dan kelengkapan. Nah, di sini pada nomor 4, soalnya yaitu buktikan bahwa untuk setiap A dan B bilangan real, berlaku ketaksamaan nilai mutlak selisih nilai mutlak A dan B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak selisih A dan B. Diketahui A dan B adalah bilangan real. Nah, yang ingin dibuktikan adalah nilai mutlak dan selisih nilai mutlak A dan B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Pembuktian ini menggunakan sifat segitiga pada nilai mutlak. Langkah yang pertama, tulis A sebagai A dikurangi B ditambah B, sehingga nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak dari A dikurangi B ditambah B. Berdasarkan sifat segitiga, ini lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah nilai mutlak B. Dari sini kita peroleh bahwa nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Selanjutnya langkah kedua, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk B. Tulis B sebagai B dikurangi A ditambah A. Maka nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak B dikurangi A ditambah nilai mutlak A.
Karena nilai mutlak B dikurangi A sama dengan nilai mutlak A dikurangi B, maka diperoleh bahwa nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Ini bisa ditulis sebagai negatif dari selisih nilai mutlak A dan B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Nah, dari kedua hasil ini, kita mendapatkan bahwa selisih nilai mutlak A dan B berada di antara negatif nilai mutlak A dikurangi B dan nilai mutlak A dikurangi B. Artinya, nilai mutlak dari selisih nilai mutlak A dan B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Kesimpulannya jadi terbukti bahwa untuk setiap A dan B bilangan real berlaku ketaksamaan tersebut. Intinya, selisih nilai mutlak dua bilangan tidak pernah lebih besar dari jarak kedua bilangan itu sendiri. Selanjutnya pada materi aplikasi supremum dan infimum pada nomor 1. Tentukan supremum dan infimum dari suatu himpunan S yang didefinisikan sebagai 1 dikurangi negatif 1 pangkat N dibagi N untuk setiap N bilangan asli. Tulis terlebih dahulu himpunannya, yaitu S adalah 1 dikurangi negatif 1 pangkat N per N dengan N anggota bilangan asli. Langkah yang pertama kita analisis bentuk sukunya. Untuk memahami himpunan ini, kita perhatikan nilai negatif 1 pangkat N. Jika N genap, maka negatif 1 pangkat N bernilai 1, sehingga bentuknya menjadi 1 dikurangi 1 per N. Tapi jika N ganjil, maka negatif 1 pangkat N bernilai negatif 1, sehingga bentuknya menjadi 1 ditambah 1 per N. Jadi himpunan S terdiri dari dua bentuk, yaitu 1 dikurangi 1 per N untuk N genap, dan 1 ditambah 1 per N untuk N ganjil. Langkah selanjutnya yaitu menentukan supremum. Sekarang kita cari nilai terbesar dari himpunan ini. Nilai yang lebih besar berasal dari bentuk 1 ditambah 1 per N, yaitu saat N-nya ganjil. Nilai terbesar terjadi saat N sama dengan 1, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Untuk N yang lebih besar, nilainya semakin kecil mendekati 1. Jadi, supremum dari S adalah 2. Langkah selanjutnya itu menentukan infimum. Selanjutnya kita cari nilai terkecil. Nilai yang lebih kecil berasal dari bentuk 1 dikurangi 1 per N, yaitu saat N genap. Nilai terkecil terjadi saat N sama dengan 2, yaitu 1 dikurangi setengah hasilnya setengah. Untuk N yang lebih besar, nilainya semakin mendekati 1 dari bawah. Jadi, infimum dari S adalah 1 per 2. Kesimpulannya, dengan demikian, supremum dari S adalah 2, dan infimum dari S adalah 1 per 2. Intinya, bentuk ganjil menghasilkan nilai di atas 1, sedangkan bentuk genap menghasilkan nilai di bawah 1, sehingga batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1 per 2. Mungkin itu saja penjelasan dari soal UTS analisis real yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.